teman-teman, kembali lagi di YouTube channelku yaitu Jurnal Vivi. Di video kali ini masih membahas tentang contoh soal SKB dosen CPNS part 2, yaitu tentang etika tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, contoh-contoh soal yang dibuat berdasarkan pemikiran sendiri, dan diharapkan teman-teman semua jangan menyebarkan di luar platform YouTube channelku, terutama untuk kepentingan komersial. Nah, itu sangat aku tolak, dan harapannya sih video ini hanya sekedar sharing gitu untuk teman-teman semua yang sama-sama sedang mempersiapkan SKB dosen CPNS. Kemudian diingatkan lagi ya teman-teman, sebelum mencoba melaksanakan kuis kecil-kecilan di sini, alangkah baiknya teman-teman mempelajari video-video yang tersaji supaya bisa lebih mantap gitu dalam menjawab pertanyaannya, seperti itu. Dan aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang pada tahun 2021 mungkin pernah dan juga menemukan channel ini dan sekarang kembali lagi ke sini untuk belajar, dan mudah-mudahan teman-teman bisa lolos di SKB dosen kali ini. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channelku ini, selamat datang dan mudah-mudahan kontennya bermanfaat. Oke, tak usah berlama-lama, kita langsung ke contoh soal. Nah, tapi di contoh soal di video kali ini aku hanya akan menjelaskan contoh soalnya, kemudian memberikan jawabannya tanpa menjelaskan jawabannya, supaya teman-teman bisa menganalisa sendiri. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, yang pertama, contoh soal pertama, dalam menetapkan rumusan capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini, kecuali A. Anggaran yang dibutuhkan, B. Analisis kebutuhan atau sinyal pasar, C. Hasil kajian iptek, visi misi ilmu pengetahuan, dan D. Masukan serta saran dari asosiasi dan stakeholder. Jawabannya adalah anggaran yang dibutuhkan. Jadi dalam merumuskan CPL, teman-teman itu harus menganalisis kebutuhan dulu, sinyal pasarnya seperti apa, kemudian hasil kajian ipteknya seperti apa, serta masukan dari para pakar asosiasi dan juga stakeholder sebagai mitra pengguna lulusan. Kemudian yang kedua, contoh soal kedua, metode pembelajaran yang mengkombinasikan pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka dan juga pembelajaran e-learning disebut metode A. Case method, B. Cooperative learning, C. Collaborative learning, dan D. Blended learning. Jawabannya adalah blended learning, karena dia mengkombinasikan pelaksanaan sinkronus dan juga asinkronus. Contoh soal ketiga, keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai dosen adalah berikut ini, kecuali A. Membimbing diskusi kelompok, mengelola kelas, dan memberi penguatan, B. Memberikan penghargaan, hukuman, dan memotivasi dalam belajar, C. Mengadakan variasi penggunaan media dan bahan pelajaran, menjelaskan, membuka, dan menutup pelajaran, D. Bertanya, mengadakan evaluasi, mengajar kelompok kecil dan individual. Jawabannya yang kurang tepat adalah B, yaitu memberikan hukuman. Memberikan penghargaan dan memotivasi dalam belajar merupakan keterampilan dasar mengajar, tapi tidak dengan pemberian hukuman. Contoh soal 4. Dalam menyusun RPS ditetapkan estimasi waktu pembelajaran mata kuliah tertentu dengan bobot, itu maksudnya 2 SKS, yaitu A. Kegiatan proses belajar 2 kali 50 menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 2 kali 60 menit per minggu per semester, dan kegiatan mandiri 2 kali 60 menit per minggu per semester. B. Kegiatan proses belajar 2 kali 60 menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 2 kali 60 menit per minggu per semester, dan kegiatan mandiri 2 kali 60 menit per minggu per semester. C. Kegiatan proses belajar 2 kali 50 menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 2 kali 50 menit per minggu per semester, dan kegiatan mandiri 2 kali 60 menit per minggu per semester. D. Kegiatan proses belajar 2 kali 50 menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 2 kali 50 menit per minggu per semester, dan kegiatan mandiri 2 kali 60 menit per minggu per semester. Jawabannya yang tepat adalah A.
Proses belajar yaitu 2 kali 50 menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 2 kali 60 menit per minggu per semester, dan kegiatan mandiri 2 kali 60 menit per minggu per semester. Jadi ini yang harus teman-teman ingat ya, bahwa 1 SKS proses belajar itu setara 1 SKS itu setara dengan 50 menit proses belajar, 50 menit penugasan terstruktur, dan 50 menit kegiatan mandiri. Oke, selanjutnya contoh soal 5. Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi disebut A. Penelitian, B. Pengabdian, C. Pembelajaran, dan D. Pendidikan. Jawabannya adalah penelitian. Contoh soal ke-6. Penilaian penelitian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan merupakan standar penilaian penelitian secara terintegrasi dengan prinsip A. Edukatif, B. Objektif, C. Akuntabel, dan D. Transparan. Jawabannya adalah transparan, karena kuncinya adalah dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Contoh soal 7. Penelitian ini sering disebut dengan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan datanya secara induktif. Hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi adalah penelitian A. Survei, B. Eksperimen, C. Naturalistik, dan D. Ex post facto. Jawabannya adalah naturalistik. Contoh soal 8. Kewajiban kelembagaan penelitian di perguruan tinggi adalah sebagai berikut, kecuali A. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian, B. Melakukan diseminasi hasil penelitian, C. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi, D. Tidak melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. Jawabannya adalah D. Jadi, kelembagaan penelitian di perguruan tinggi, misalnya LPPM, itu wajib melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. Contoh soal 9. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian masyarakat adalah berikut ini, kecuali A. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, B. Pemanfaatan teknologi tepat guna, C. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan D. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar untuk kepentingan pribadi. Jawabannya adalah D. Jadi, hasil pengabdian masyarakat yang berupa modul pelatihan dan atau pengayaan sumber belajar itu untuk khalayak umum, tidak untuk kepentingan pribadi. Contoh soal 10. Berikut ini adalah bentuk-bentuk kegiatan kepada masyarakat, kecuali A. Pelayanan kepada masyarakat, B. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, C. Peningkatan kapasitas masyarakat, dan D. Memanfaatkan masyarakat. Jawabannya adalah D. Memanfaatkan masyarakat. Jadi bentuk kegiatan kepada masyarakat itu bukan memanfaatkan masyarakat, tetapi pemberdayaan masyarakat. Oke, baiklah teman-teman, itulah contoh-contoh soal part 2. Semoga bisa membantu dan memberikan gambaran kepada teman-teman terkait SKB CAT dosen CPNS 2023. Semoga teman-teman diberikan kelancaran di setiap tesnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share kepada teman-teman lainnya. Terima kasih.